Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Sari Ahmad dengan NIM 230301010057 dari kelas AK 402 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tantangan Akuntansi atas Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berdasarkan PSAK nomor 24. Karyawan merupakan salah satu aset paling berharga bagi perusahaan. Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan pasca kerja yang mencerminkan tanggung jawab jangka panjang, tidak hanya sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai pelaku sosial yang etis dan berkelanjutan. Di Indonesia, kewajiban imbalan pasca kerja diatur secara komprehensif melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 24 yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui, mengukur, dan mengungkapkan kewajiban ini secara tepat dengan pendekatan aktuaria dan asumsi keuangan yang kompleks. Namun, penerapan standar ini dihadapkan pada berbagai tantangan, baik secara teknis maupun konseptual. Oleh karena itu, penting bagi para perusahaan untuk memahami dengan baik tantangan-tantangan tersebut dan menyiapkan strategi yang tepat agar dapat menerapkan PSAK 24 secara konsisten dan transparan. Pengertian imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja sendiri merupakan hak-hak yang diperoleh oleh karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya pada suatu organisasi atau perusahaan. Imbalan ini dapat berupa uang pensiun, uang pesangon, atau manfaat lain sesuai kebijakan perusahaan dan regulasi ketenagakerjaan. Menurut PSAK 24 sendiri, imbalan pasca kerja merupakan bagian dari program manfaat yang diberikan setelah hubungan kerja berakhir, baik melalui program iuran pasti atau program imbalannya pasti. Dalam akuntansi, kewajiban ini harus diakui dan diukur sejak karyawan memberikan jasanya kepada perusahaan, bukan pada saat manfaat tersebut dibayarkan. Proses ini melibatkan pengakuan kewajiban untuk mengidentifikasi komitmen, pengakuan kewajiban dengan metode aktuaria seperti projected unit credit, serta pengungkapan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan melalui laporan keuangan. Pengukuran ini mempertimbangkan berbagai asumsi ekonomi dan demografi seperti tingkat diskonto, usia pensiun, serta proyeksi kenaikan gaji yang menjadikan akuntansi imbalan pasca kerja sebagai salah satu bidang yang penuh dengan tantangan. Skema imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24. Yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek yang diberikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, seperti gaji, bonus, ataupun cuti tahunan. Yang kedua, ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang diberikan setelah masa kerja berakhir, seperti pensiun, pesangon, atau manfaat pensiun. Yang ketiga, ada imbalan kerja lainnya, yaitu imbalan yang diberikan selama masa kerja tetapi tidak termasuk jangka pendek ataupun pasca kerja, seperti cuti panjang ataupun cuti sabatikal. Yang keempat, ada pesangon pemutusan kerja, imbalan yang diberikan saat terjadi pemutusan hubungan masa kerja sebelum masa pensiun, yaitu pesangon PHK. Dan yang kelima, ada imbalan kerja berbasis ekuitas, imbalan yang diberikan dalam bentuk saham atau opsi saham sebagai bagian dari kompensasi. Contohnya, opsi saham karyawan atau ESOP. Karakteristik imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24. Yang pertama yaitu bersifat jangka panjang, yang kedua bergantung pada asumsi aktuaria, yang ketiga mengandung ketidakpastian, yang keempat perlu sistem pengakuan dan pengukuran, dan yang kelima berdampak signifikan pada laporan keuangan. Tujuan dari imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24 yang pertama yaitu untuk mencerminkan komitmen perusahaan terhadap karyawan, yang kedua untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal, yang ketiga untuk meningkatkan transparansi terhadap para pemangku kepentingan, yang keempat untuk mematuhi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, yang kelima untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
Jenis-jenis imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24. Yang pertama ada imbalan pensiun, yaitu manfaat yang diberikan kepada karyawan setelah masa pensiun, baik melalui program kontributif maupun non-kontributif. Yang kedua ada imbalan pesangon, kompensasi yang diberikan saat terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK sebelum masa pensiun. Yang ketiga ada imbalan penghargaan atas masa kerja, yaitu uang penghargaan atas loyalitas dan masa kerja panjang karyawan. Yang keempat ada imbalan pergantian hak, yaitu pergantian atas hak-hak yang belum digunakan, seperti cuti tahunan, biaya transportasi, ataupun pengobatan pada saat masa kerja. Yang kelima ada imbalan kesehatan pasca kerja, yaitu merupakan fasilitas kesehatan yang diberikan setelah masa kerja berakhir. Yang kelima ada asuransi jiwa pasca kerja, yaitu merupakan perlindungan asuransi jiwa pasca kerja yang tetap berlaku setelah pensiun. Tantangan dalam penerapan imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24. Yang pertama ada tantangan teknis dan operasional, yaitu adanya kompleksitas perhitungan aktuaria, adanya ketidakpastian asumsi ekonomi, dan adanya sistem juga data yang belum optimal. Yang kedua ada tantangan pelaporan dan kepatuhan, yaitu adanya pengungkapan yang sulit dipahami, adanya risiko kesalahan audit, juga adanya transisi ke PSAK 219 yang tentunya menuntut penyesuaian sistem dan pemahaman yang baru. Dan yang ketiga ada tantangan strategis dan manajerial, yaitu kurangnya pemahaman manajemen, juga adanya kesenjangan dalam kompetensi di SDM. Sekarang kita memasuki bagian contoh soal dan pembahasan. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu PT Big Hit memiliki 10 karyawan yang akan pensiun dalam 10 tahun lagi. Diperkirakan setiap orang berhak atas imbalan 100 juta rupiah saat pensiun. Tingkat diskontonya sendiri adalah 5% per tahun. Berapakah kewajiban imbalan pada saat akhir tahun ini? Diketahui jumlah karyawan adalah 10 orang, imbalan pensiun per orangnya adalah 100 juta, waktu menuju pensiunnya adalah 10 tahun, tingkat diskonto adalah 5% per tahun, yang diasumsikan menggunakan metode projected unit credit dan manfaat dibayar sekaligus saat pensiun. Yang ditanyakan adalah berapa kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun ini. Untuk mendapatkan jawabannya, yang pertama kita harus menghitung nilai kini untuk satu karyawan dengan rumus NPV sama dengan future value dibagi 1 ditambah R di akar N. Jadi, NPV sama dengan 100 juta dibagi 1 ditambah 0,05 akar 10 sama dengan 100 juta dibagi 1,6289 sama dengan 61.391.122 rupiah. Nah, yang kedua baru kita akumulasikan untuk 10 karyawan. Jadinya 61.391.122 rupiah dikalikan 10. Jadi 613.912.200 rupiah. Nah, kewajiban imbalan pasti yang harus diakui oleh PT Big Hit pada akhir tahun ini adalah sekitar 613.912.200 rupiah. Jurnal pada saat pengakuan imbalan pasca kerja, yaitu beban imbalan kewajiban pasca kerja di debit dengan nominal 613.912.200 rupiah dan utang imbalan pasca kerja di kredit dengan nominal 613.913.200 rupiah. Sekarang kita telah memasuki akhir atau penghujung dari presentasi kita kali ini, yaitu kesimpulan. Penerapan PSAK 24 tentang kewajiban imbalan pasca kerja merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Standar ini menuntut perusahaan untuk secara tepat mengakui, mengukur, dan mengungkapkan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan, bahkan setelah masa kerja mereka berakhir. Namun, di balik penerapan PSAK 24 tentu saja terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, operasional,
operasional maupun strategis. Kompleksitas perhitungan aktuaria, ketidakpastian asumsi ekonomi, keterbatasan sistem informasi, serta kurangnya pemahaman manajemen menjadi hambatan yang sangat perlu untuk kita atasi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan PSAK 24 ini tentunya memerlukan sinergi antara fungsi akuntansi, sumber daya manusia, dan aktuaris, serta dukungan dari sistem informasi yang memadai. Dengan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis pada pemahaman yang kuat terhadap standar, perusahaan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, serta mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan karyawan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.